Dari Bang Rama tadi itu Bang, ayah tadi Bang ya, ilmu bagaimana dia memberikan ilmu kepada keluarganya tadi Bang, mengkondisikan anaknya supaya dalam lingkungan yang eh, bagus ya, misalnya kayak di pondok gitu Bang. Cuman masalahnya gini Bang, itu tadi anak ini kan nggak mungkin kita di rumah aja, atau kalaulah memang sudah terpenuhi tadi yang abang bilang, kita sebagai orang tua sudah kita penuhi itu aspek itu semua. Cuma masalahnya sekarang orang-orang bilang tuh kalau dulu itu menjaga anak perempuan itu susah Pak, ya. Tapi kalau sekarang menjaga anak laki-laki sama susahnya seperti menjaga anak perempuan. Karena kalau kita lihat kasus-kasus pedofil doang ya, banyak kaum pelangi sekarang ya kan. Kaum pelangi, ada lagi predator seksual bang, gitu. Artinya ketika anak ini sudah mulai keluar dari rumah, kira-kira bagaimana Islam itu bisa menjamin apa namanya anak tadi, bahwasanya ketika dia terjun di masyarakat dia bisa aman gitu. Mana cara Islam menuntaskan persoalan itu? Gitu. Jadi gini Pak ya, Islam itu kan terbagi menjadi dua konsep. Yang pertama akidah dan kedua adalah syariah. Akidah itu apa? Akidah itu keyakinan fundamentalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuatnya seseorang, mudahnya seseorang, dan kalau kita bilangnya nggak buat maksiat, dia itu ketika dapat dibentengi dengan keimanan. Jadi yang utama adalah itu nih Bang, pendidikan tadi gitu, pendidikan Islam, benteng dia itu memahami Islam. Makanya menuntut ilmu agama itu penting. Karena apa? Zalikal kita bula roiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi sungguh Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk bagi manusia. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan petunjuknya, aturannya. Jadi kalau kita beli kulkas saja nih ya, yang mudahnya, itu kan ada yang namanya diberi buku petunjuk. Jadi ketika kita di situ aturannya tidak boleh mencongkel es batu pakai benda tajam, contoh, ataupun membuka pintu terus nggak tutup. Ini kan apanya, suhu dingin ataupun freezer itu kan bermasalah. Jadi artinya itu saja, untuk perihal yang seperti itu saja, ketika kita tidak mengikuti buku pedoman petunjuk penggunaan kulkas tadi, ini akan bermasalah kulkasnya. Apalagi kita yang sebagai manusia yang sudah diberikan Allah sudah menurunkan hudan tadi, kita tidak namanya mengikuti petunjuknya. Jadi itu tadi Bang, aturan dan pemahaman. Ketika kita sudah mengkristal di dalam diri itu keimanan, ya insya Allah bekal yang terbaik adalah takwa. Jadi kata Allah, persiapkan bekal sebaik-baik bekal adalah takwaan. Jadi orang takwa itu Bang, dalam Quran surah An-Nur, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi faulaika humul faizun. Barang siapa yang tunduk, takut kepada Allah dan Rasul, dan senantiasa tunduk kepada Allah, dialah yang akan mendapat kemenangan. Jadi tafsir Ibnu Katsir menjelaskan takwa itu ketika kita berjalan, itu kisahnya nih kisah Khalifah Umar bin Al-Khattab ketika diskusilah kepada para sahabat, apa itu takwa? Takwa itu ya ketika kita berjalan di, contohnya kita berjalan di gunung gitu, di hutan, itu percaya kita kan hati-hati, banyak ada kadang kayu yang melintang, bintang-bintang buah, jadi kita berjalan harus hati-hati. Itu takwa tadi, berjalan di muka bumi ini harus hati-hati dengan fondasi apapun ceritanya Bang. Ketakwaan itu benteng pertama manusia untuk mudah dan kuatnya dia itu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Bang. Ada lagi Bang, Bang Juna yang bertanya? Atau ada Ustaz mau tambah lagi? Lumayan ya.
Ya, memang kalau kita melihat eh, permasalahannya, ini kan permasalahan yang diangkat pada saat eh, suatu negara. Saya melihat dari sisi perspektif yang lebih luas, perspektif global, global sebuah negara yang eh, membangun sebuah peradaban. Nah, peradaban itu berimbas kepada tatanan sosial. Nah, misalnya kalau di Indonesia ini memang mayoritas 90% itu umat Islam. Iya. Tapi kenapa banyak orang yang melakukan kemaksiatan, terkhusus dengan pembahasan kita tadi terkait dengan pelecehan dan pelecehan seksual ya. Nah, di sini banyak umat Islam yang melakukan. Misalnya kalau data-data dari apa namanya hak asasi manusia HAM itu di Indonesia nih, data yang 2024 misalnya, itu sekitar 4 ribuan yang terjebak dalam pelanggaran terkait dengan pelecehan seksual itu. Itu yang terdata. Kekerasan seksual. Ya. Itu yang terdata. Itu Ya. yang terdata. Belum lagi yang tidak terdata itu ya kan. Ya. Mana banyaknya itu? Artinya di sini yang terdata aja seperti itu, apalagi yang tidak terdata. Gitu. Makanya di sini kan saya melihat 3 peran ini yang tidak ada di dalam sistem ya, atau yang diterapkan oleh negara Indonesia yang kita cintai. Yang pertama, negara itu gagal dari sisi membangun ketakwaan individu. Yang kedua, negara juga gagal membangun kontrol masyarakat. Yang ketiga, tidak adanya peran negara untuk memberikan efek yang jerah kepada para pelaku kemaksiatan, terkhusus tentang masalah pelecehan seksual, gitu kan. Nah, ini yang harus diurai di sini adalah untuk menyelesaikan ini semua hanya Islam yang bisa memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini, gitu. Nah, kalau dalam sistem sekarang, misalnya sistem kapitalis itu kan mengagung-agungkan hak-hak asasi manusia, salah satunya adalah kebebasan bertingkah laku. Kebebasan bertingkah laku di sini ini sangat berbahaya kalau kemudian tidak ada filter atau tidak ada yang membatasi. Banyak macam-macamnya. Ada yang nanti karena temanya terkait dengan masalah seksual, itu ada fakta seorang laki-laki yang menikahi kambing ada. Iya. Ini kan sesuatu hal yang belum pernah terjadi di masa-masa sebelumnya. Dan di masa sekarang itu ada. Kenapa ini bisa terjadi? Karena salah satunya itu mengagung-agungkan kebebasan. Ya, ada yang sampai kemudian kemarin dimutilasi, itu salah satunya hubungan tidak suami istri itu ya. Iya, 5 tahun untuk 5 tahun karena dampak dari sisi ekonomi, maka terjadinya lah mutilasi yang 60 bagian anggota tubuhnya itu atau lebih terurai itu kan. Nah, ini adanya terdapat dalam sistemnya, sistem sekuler atau yang mengagungkan kebebasan itu. Nah, ini sebetulnya bukan hanya terjadi di negeri yang kita cintai ini. Di seluruh negeri, apalagi di Amerika sebagai kembali ideologi itu juga banyak permasalahan-permasalahan yang serupa. Gitu. Nah, ini yang harus kemudian menjadikan kesadaran di tengah-tengah umat bahwa Islam itu bisa menyelesaikan permasalahan, terkhusus permasalahan tentang masalah seks ini. Karena dasarnya memang biologis, setiap manusia itu kan mempunyai naluri biologis itu. Nah, naluri biologis ini bisa diatur dengan aturan-aturan Islam, bukan malah diberikan kebebasan. Kalau hubungannya itu suka sama suka, ya tidak ada masalah gitu kan. Nah, Islam itu ada penjelasan tentang masalah itu. Makanya pentingnya kita harus membahas, katakanlah masyarakat harus peduli kepada Islam, dan kemudian juga negara itu harus kemudian bisa berdiskusi ya dengan para ulama untuk menjadikan negeri ini lebih baik, bebas, atau bisa meminimalisir terkait dengan kasus-kasus tentang masalah seksual ini ke depannya itu bisa
teratasi ya. Karena memang negara yang bisa menyelesaikan permasalahan itu, yakinlah bahwa dengan sistem seperti ini tidak bisa, negara itu tidak bisa menyelesaikan permasalahan terkait dengan pelecehan seksual ataupun kekerasan seksnya. Ini. Karena apa? Islam itu punya konsep yang jelas di dalam kitab sistem pergaulan dalam Islam itu. Jadi ya para pemirsa bisa kemudian mengambil referensi kitab itu. Sistem pergaulan dalam Islam itu sangat jelas ya, memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang baru saja kami diskusikan ini. Nah, itu saya kembalikan kepada moderator. Nah, jadi begini Sob, kalau tadi Ustaz bicara dengan sistem sekarang ini yang tidak bisa menyelesaikan solusi, ya kan? Kalau dalam Islam itu, ini kita berbicara membahas masalah tindak pidana ya Ustaz, ya kan, yang agak lebih mendalam lagi kan. Kalau kita lihat ini masalah-masalah pelecehan seksual, masalah pembunuhan, itu kan hanya dihukum dengan hukuman penjara. Kalau di negeri kita sekarang ini, kalau Islam itu menyelesaikan masalah itu, masalah hukuman tadi atau masalah hukuman, ada nggak hukuman yang setimpal bagi pelaku pelecehan seksual dan pelaku pembunuhan tersebut? Ya, kalau di dalam Islam itu sudah kita bahas tadi lengkap, ya ada gitu kan. Iya. Ada, bahkan dalam sejarah itu salah satu muslimah ya, yang pada saat itu dalam peradaban Islam yang kita kenal dengan sistem kekhilafan itu pernah terjadi dan itu dilecehkan oleh salah satu orang Yahudi di pasar. Itu khalifah, saya lupa nama khalifahnya. Kalau misalnya Mutasimbilah, ya, itu mengumumkan kepada pasukannya untuk bersiap-siap untuk menyerang wilayah yang itu melecehkan muslimah, ya, saudara kita muslimah yang ada di sana. Nah ini Islam itu seperti itu, betul-betul dari sisi ketakwaan atau dari sisi individualis ini terkait dengan ketakwaan itu dijaga sampai melecehkan tentang masalah kerudung itu sampai mengerahkan pasukan yang itu luar biasa ya. Kalau dilihat dari sudut pandang itu tidak terputus pasukan pada saat itu. Nah, iya, maka dalam Islam itu ada sanksi hukuman, sanksi pidana di dalam Islam bagi orang-orang yang melanggar ya. Melanggar, apakah dia itu melanggar tidak menutup aurat ya, dan yang bisa jadi salah satu penyebab munculnya naluri biologis itu adalah dari sisi cara berpakaian yang pemantiknya ya. Itu tadi diurai oleh Ustaz Rama kan, kalau produk zina jangan kamu mendekati zina. Salah satu yang bisa mengantarkan kepada aktivitas zina itu adalah itu tadi, mendekatinya aja tidak boleh. Salah satu mendekati zina itu adalah membuka aurat gitu kan. Dan kemudian juga ada ukubat dalam Islam ini yang bisa kemudian membuat efek jerah. Kalau dia itu nanti pelecehan, katakanlah pelecehan ini, kalau pelecehan kan bisa jadi nyenggol aja lah gitu ya, menyentuh ya, bagian tertentu bagi wanita misalnya. Nah itu ada dalam Islam. Itu takcir, itu hukumannya itu diserahkan nanti kepada khalifah. Atau kemudian dari sisi interaksi tadi yang dibahas, sampai terjadinya pembunuhan di dalam Islam itu dibunuh gitu kan. Dan kalau kemudian itu pihak keluarga yang nanti memaafkan lah misalnya, itu ada diat yang jumlahnya tidak sedikit kan. Di dalam kitab usul sistem keuangan di dalam Islam itu bagi diat ya, bagi pembunuh itu ya 1.000 dinar. Kalau dihitung ya 1.000 dinar, 1 dinar itu 4,25 gram. Itu berapa itu? 2 kilo atau
3 miliaran dinominalkan. 4 kilo seperempat lah kalau 1000 kan. Nah kalau dia membentuk unta 100 unta dan 80 diantaranya itu kondisi hamil. Nah seperti itu. Jadi nyawa di dalam Islam itu ya dihargai. Sangat dihargai, Sangat dihargai. Jadi ini efek apa namanya? Efek jerah itu bisa dijamin oleh sebuah negara karena adanya sanksi itu. Nah orang untuk melakukan perbuatan yang serupa itu akan berpikir 1000 kali untuk melakukan aktivitas membunuh misalnya. Kalau sekarang ini sepertinya membunuh itu sesuatu hal yang sangat ringan ya. Kayak motong ayam aja sudah kira-kira. Bisa jadi karena kita lihat nanti data-data kriminalitas terkait dengan pembunuhan itu sangat luar biasa di negeri yang kita cintai ini. Kemarin kasus tentang masalah geng motornya banyak yang kita Luar biasa sekarang. Ini saya berpendapat bahwa peran negara di sini sangat penting untuk terkhusus ya Islam itu bisa menyelesaikan permasalahannya. Jadi kalau negara ini negara Indonesia kita cintai ini ingin betul-betul serius dan menyelesaikan kasus permasalahan ini, negara ini harus mengambil Islam sebagai aturan hidup. Nah, ini yang seru Ustaz. Mengambil Islam sebagai petunjuk hidup. Ya, ini Ustaz Rama nih. Ustaz Rama ini. Kenapa harus Islam sebagai solusi yang baik? Tadi kan Ustaz sudah menjabarkan itu ya kan, dalam surat Al-Baqarah 32 bahwa kitab ini adalah sebagai petunjuk untuk manusia. Petunjuk berarti yang kita sudah diperintahkan untuk mengikuti, ya kan? Untuk mengikuti Al-Quran. Nah itu kenapa bisa sepertinya Allah memerintahkan kita sebagai manusia ini mengikuti Al-Quran. Kalau dalam pandangan saya, sudut pandang saya di sekarang ini ya kan, Al-Quran ini kan hanya sekedar untuk dibaca, untuk dihafal, diperlombakan. Jarang sekali orang ini pada saat ini, pada masa ini tuh mengikuti aturan dan isi di dalam Al-Quran sebagai tuntunan hidupnya. Nah, itu coba diuraikanlah seperti apa kira-kira. Baik, mungkin yang pertama kita harus memahami bahwasanya Islam secara makna bahasa adalah al-inqiyad, tunduk, patuh dan berserah diri. Jadi kalau udah bahasanya tunduk, patuh dan berserah diri, ini kan artinya memang udah sesuatu yang harus sebagai manusia itu ya, jika ingin hidupnya ini ya, jadi kan kita ini kan hidup untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus memahami pertama 3 pertanyaan mendasar: dari mana, untuk apa, dan akan kemana. Jadi ketika manusia dapat menjawab 3 pertanyaan tadi, dia akan selamat. Dari mana dia berasal? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu Allah yang ngomong. Untuk apa dia diciptakan? Tidak menciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu kata Allah kan. Itu kabar kita, hidup kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi itu sudah kita baca setiap kita sholat gitu. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi misi tujuan hidup kita diciptakan oleh Allah menghamba dengan sebenar-benar hamba apa? Ya udah, beribadah kepada Allah, nggak ada yang lain gitu. Jadi Islam itu datang hadir untuk kita, ya, kita ini harus tunduk, patuh, ya, menghamba setotalnya kepada sang pemilik dunia ini. Yang ketiga, untuk apa kita diciptakan dan akan kemana kita setelah hidup di muka bumi ini? Banyak kan? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa ilaihi turja'un, dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembali. Jadi artinya ya, kalau kita sudah paham, pasti kan jelas kita kan apa yang mau kita cari di bumi ini. Makanya Al-Quran itu
sebagai metode untuk kita ini bersandar. Itu adalah poros, itu adalah pedoman hudan gitu. Udah nggak susah kita. Mau apa? Al-Quran. Contoh, wasariqotu fakotou aidahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan dalam potongan kedua. Itu ada di Al-Quran. Itu sebagai hukuman, hukuman bagi pencuri yang sudah sampailah pada nisabnya itu. Jadi itu tadi gitu. Jadi Islam ini ya tadi dibilang tadi sudah sempurna. Ada permasalahan, ada juga solusi. Jadi makanya pemikiran mendasar, akidah akliyah. Ada permasalahan, ada solusi tuntas. Makanya nggak bisa kita memperbaiki baik dari kenakalan Gen Z, baik dari permasalahan-permasalahan yang ada di muka bumi ini gitu, tanpa kita mengikuti tuntunan risalah yang dibawakan oleh sang nabi kita baginda Muhammad SAW. Jadi jelas Islam itu datang diturunkan oleh Nabi Muhammad. Kita tinggal ketiba aja, mengikuti aja. Rasulullah itu bukan hanya sekedar sebagai Rasul dan Nabi dan Rasul, sebagai kepala negara, sebagai komando pemimpin perang. Jadi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada dalam diri Rasul itu uswah, suri teladan yang menjadikan diri kita ini sudah tuntunan bagi kita. Susah. Tapi kadang-kadang kan kenapa Al-Quran kok ataupun Islam enggak dibawa ataupun menjadi asas sebagai pedoman hidup di muka bumi. Fasduddin anil haya. Apa itu namanya? Cinta dunia. Itu Fasduddin anil haya, memisahkan agama dari kehidupan. Orang ini sekarang Allah. Dunia wa karohiyatul maut. Hubud dunia wa karohiyatil maut. Cinta dunia takut. Itu dia bang. Jadi cemana sibuk memikirkan dunia tapi lupa sama yang pemilik dunia. Sibuk mencari rezeki tapi lupa sama yang memberi rezeki. Ini kan pertanyaan mendasar kepada diri kita. Pas Yosef tanya kepada diri sendiri, untuk apa? Mau kemana kamu? Kalau kita mau kembali kepada Allah, ashabul yamin, ya tujuan aktivitas kita jangan ashabul shimal. Kalau mau ke kanan pulang, yaitu surga, jangan mau melakukan aktivitas ashabul shimal, golongan kiri. Ini kan sudah tidak sinkron gitu. Tujuan kita mau kembali kepada Allah dengan surganya Allah. Tapi kita aktivitas di muka bumi ini banyak yang melanggar aturan Allah. Ini cocok tidak, sinkron tidak, nyambung tidak. Itu bang kira-kira bang. Gas banget apa ini ada yang mau Aku mau tanya lagi nih bang. Boleh tanya lagi nggak? Boleh. Iya. Jadi saat ini masih dalam konteks sistem pergaulan Islam. Jadi artinya pasti antara laki-laki dan perempuan ini diatur secara pergaulan itu. Saya mau mengambil contoh di lingkungan kerja. Kan? Jadi kita melihat banyak itu terjadi perselingkuhan di kantor saya. Yang artinya ini ada tata cara pergaulan yang salah. Sementara dalam Islam itu kan dibilang fitrahnya perempuan itu di rumah. Nah, ketika dia keluar rumah, dia bekerja, maka ada ujian yang menyertai perempuan itu tadi. Ujian bagi laki-laki. Gimana Ustaz? Di satu sisi perempuan ini butuh kerja, di sisi yang lain Islam bilang kamu di rumah aja. Bagaimana caranya? Cara menanggapi? Ya, memang ada nanti penjelasan di dalam Islam terkait dengan pernikahan. Nah, pernikahan ini kan salah satu cara untuk menenteramkan jiwa atau menenteramkan naluri biologis antara pria dan wanita.
salah satu meredam naluri itu adalah dengan melalui kata pernikahan atau yang sah atau secara syar'i. Nah, di dalam Islam memang ada kewajiban mencari nafkah itu kan dibebankan kepada suami ya, atau pria. Nah, gimana dengan istri? Istri itu mubah aja kalau kemudian mendapat izin dari suaminya. Tapi yang harus diperhatikan, rentetan hukum ini bukan hanya permasalahan itu. Nanti ada rentetan hukum yang lain atau beban hukum yang lain terkait dengan wanita itu di rumah. Di rumah itu ada anak, ada harta, suami juga yang ditinggalkan. Potensi tidak untuk melanggar hukum ini. Nah, kalau kemudian tidak mempunyai potensi untuk terjadinya pelanggaran ini dan kemudian diizinkan oleh suami untuk bekerja, nah itu mubah boleh. Tapi kalau kemudian tidak mendapatkan izin dari suami, ini menjadi haram. Nah, banyak juga misalnya kasus sekarang itu karena tuntutan ekonomi ya, sehingga wanita itu dipaksa untuk membantu atau menopang pendapatan suami yang kurang untuk mengelola kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga ini, sehingga dipaksa untuk bekerja, atau di istilah saya itu eksploitasi wanita lah. Ini sebetulnya adalah bukan berasal dari Islam kebiasaan seperti ini. Ini berasal dari serangan budaya Barat untuk menyerang pemikiran umat Islam agar jauh dari Islam, terkhusus adalah salah satunya itu adalah membatasin luang kerja bagi laki-laki ya, yang itu dialihkan kepada wanita. Nah, di sini tataran dua sistemnya yang berbeda dalam rangka untuk yang satu memberikan kebebasan kepada wanita untuk menunjukkan dirinya ke publik. Istilahnya apa kalau bahasa itu? Gender ya, kesetaraan gender antara laki-laki dan wanita. Ini adalah ide-ide dari Barat sebetulnya. Kalau dalam Islam itu tidak mengatakan kesetaraan gender itu. Gitu. Karena apa? Karena yang dikedepankan itu adalah ketakwaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam Islam, kalau kemudian peran ini dilakukan oleh wanita sebagai ibu rumah tangga yang baik, dan kemudian suami mencari rezeki itu tidak mencukupi lah, katakan seperti itu. Nah, di dalam Islam itu ada jaminan negara untuk kemudian bahasa kita apa kalau sekarang subsidi ya, memberikan subsidi kepada orang-orang seperti itu. Salah satunya apa, dari zakat, dari kemudian kepemilikan umum dan sebagainya. Jadi pentingnya peran negara tadi untuk menyelesaikan permasalahan ini bukan hanya untuk mengembalikan sebuah negara itu lebih baik, tapi kemudian lebih bertakwa dan kemudian bisa menjadikan permasalahan atau problematika umat yang saat ini ada itu bisa diselesaikan dengan Islam. Salah satunya itu tadi peran eksploitasi atau gender itu yang sekarang ini marak, tidak bisa terselesaikan tanpa adanya sebuah atau pengambilan sistem yang kita kenal dengan sistem Islam. Berarti memang Islam menentang kelestarian gender gitu ya. Iya. Bangkit, ada lagi Bangkit? Ya, sepertinya udah 1 jam nih perbincangan kita. Masya Allah sekali ya, luar biasa sekali perbincangan kita. Dan kita ini tadi juga memberdayakan masalah ya, kalau menurut saya sih sistem pergaulan sih
tepatnya kan ini. Bagaimana Islam itu bukan hanya sekedar masalah ibadah saja. Ternyata Islam itu juga mengatur namanya sistem pergaulan umat juga sudah. Iya. Ya, Ustaz. Mulai dari keluarga kita kan gitu, mengatur kita dengan lingkungan kita. Gitu. Masih banyak lagi yang sebetulnya harus kita bahas nih Ustaz kan. Cuman nanti kapan-kapan lagi lah bisa kesini Ustaz kan. Bahas tentang sistem pergaulan lagi Ustaz ya. Karena masih banyak sih sebetulnya yang harus dibedah lagi gitu. Mungkin sampai di sini dulu sahabat Ruang Terbuka. Nah, kita sudah membahas tentang masalah sistem pergaulan tadi. Nah, yang harus kita ketahui bahwasanya Islam itu bukan hanya sekedar mengatur urusan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tapi juga Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai dari diri kita, hubungan kita dengan sesama manusia, itu juga diatur dengan Islam. Jadi untuk para orang-orang tua, terkhususnya yang mempunyai anak, baik itu laki-laki dan wanita, jagalah anak kita dari pergaulan yang sekuler ini, karena pergaulan sekuler ini sangat berbahaya untuk anak-anak kita. Baik, mungkin namanya itu saja. Terima kasih kepada Ustaz Rama yang telah hadir. Ustaz ya, terima kasih Bang Haji. Sehat-sehat selalu. Oke, sahabat Ruang Terbuka, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita hari ini. Saya sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.